Shalom dan selamat pagi. Apa kabar keluarga besar SIB Skudai? Kita bertemu lagi di ibadah online pada minggu ini. Kepada Anda yang baru pertama kali menyertai ibadah online SIB Skudai, ibadah online SIB Skudai bermula pada setiap hari Ahad jam 10 pagi. Sekiranya Anda mempunyai anak kecil di bawah umur 12 tahun, Anda juga boleh menyertai ibadah online generasi pilihan khas untuk anak-anak sekolah minggu pada setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Sekiranya Anda terlepas atau Anda ingin menonton semula ibadah online yang lepas, Anda boleh menonton video-video tersebut di grup Facebook SIB Skudai serta YouTube channel SIB Skudai. Baiklah Church, jadi sebelum kita teruskan lagi ibadah kita pada hari ini, mari saya ajak kita di dalam doa. Haleluya Bapa di syurga Tuhan, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu bagi kami. Kami percaya Bapa, kami ada pada saat ini Tuhan dapat menjalani ibadah Ahad ini semua atas anugerah-Mu dan kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Apapun yang berlaku Tuhan, di hari yang mendatang ini kami mau tetap berserah dan berharap hanya pada-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan iman kami sentiasa teguh sampai Maranatha. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu dan atas perlindungan-Mu kepada kami serta keluarga kami. Sebentar lagi Tuhan kami ingin memuji dan menyembah Engkau. Biar kami tidak terganggu dengan keadaan persekitaran kami. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu tidak hanya terbatas di dalam gedung gereja, di dalam bangunan gereja, tetapi dimanapun kami berada Bapa, Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. tepuk tangan di atas kepala sama-sama, come on.
Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang perbuatannya sungguh ajaib, sempurna buat setiap kami. Angkat tanganmu. Ajaib Kau Tuhan. Boleh angkat tangan kita dua-dua, come on. Yesus, mari sama-sama katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan Raja mulia, Raja mulia. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Raja di atas segala raja. Haleluya. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau. Haleluya. Bersuka cita karena Engkau Tuhan. Engkau kekuatan dan mazmur kami, Bapa. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah.
hatiku percaya. Gunung-gunung beranjak. Saya percaya jemaat GBI PRJ bisa lebih baik dari ini. Ku mau selalu kami nyatakan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Thank you for loving us Jesus. Amin. Hatiku percaya walaupun gunung-gunung beranjak. Haleluya. Tak pergi dariku. Lebih lagi nyanyikan bersama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun dipergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, oh aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau. Kami percayakan hidup kami Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu,
kekuatan-Mu, ku percaya. Kami percaya padamu, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, oh hanya Kau-Mu aku percaya. Oh janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Aku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sambil angkat kedua tanganmu, nyanyi dengan percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupan. Oh aku berserah, oh di dalam kekuatan-Mu hanya Kau. Oh aku percaya, oh janji-Mu ajaib terukir dalam, oh ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari lebih sungguh lagi, katakan ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam, oh ku berserah di dalam kekuatan-Mu hanya Kau. Oh ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Shalom, jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua sudah diberkati dengan pujian, dengan penyembahan yang baru kita naikkan bersama di hadirat Tuhan. Jadi saudara dikasih dalam nama Yesus untuk melanjutkan ibadah kita. Mari kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya akan membawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami hormati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini, di mana kami dapat mendengar kebenaran firman-Mu. Maka Bapa di surga, kami berdoa, mari hadir di tengah-tengah kami sebagai keluarga yang sedang berkumpul, sebagai anak muda yang sedang berkumpul untuk mendengar kebenaran firman. Bapa di surga, kami berdoa kiranya Engkau memberkati kami, memberkati pendengaran kami, memberkati roh kami, sehingga roh kami terbuka oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, hamba-Mu yang berbicara daripada firman, hamba-Mu mohon penyertaan daripada Tuhan, sehingga ketika firman disampaikan kami diberkati oleh Tuhan, dan juga ketika firman sedang disampaikan yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan kalau ada di antara kami yang dalam kelemahan tubuh, dalam nama Yesus mendapat kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Memberkatilah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya.
Jadi saudara dikasihi, sebelum melanjutkan pemberitaan firman, dengan sukacita saya ingin menyampaikan beberapa perkara kepada kita. Untuk memulai di bulan Julai 2020, kita sudah memasuki semester yang ketiga untuk kita di SMB Skudai. Semester ini bermula daripada bulan Julai ini sehingga ke bulan September nanti. Jadi setiap minggu kita akan mendengar siri daripada pengajaran firman Tuhan yang sudah disiapkan lengkap untuk kita akan pelajari bersama-sama. Dan untuk semester ketiga di SMB Skudai, kita akan belajar siri pengajaran perjanjian berkat. Jadi siri pengajaran ini akan membantu kita untuk lebih dalam mengerti bagaimana Tuhan bekerja melalui firman-Nya, melalui hidup kita orang yang percaya kepadanya untuk menjadi dampak yang besar bagi dunia di sekeliling kita. Haleluya. Jadi saudara dikasih dalam nama Yesus, sebuah pengumuman khas juga untuk kita. Jadi di SMB Skudai kita tetap meneruskan ibadah secara online seperti ini sehingga sampai pada satu tempo yang ditetapkan oleh pihak kepimpinan di SMB Pusat, baru kita akan boleh memulakan ibadah fisikal secara biasa seperti kita adakan. Dengan ini saya tetap mendorong seluruhnya keluarga besar ini, keluarga besar SMB Skudai, baik yang berkeluarga, baik yang bujang, para student yang sedang bercuti dan juga masih sempat menonton kita, tetap bersemangat di dalam Tuhan walaupun hanya melalui online. Amin. Karena Tuhan kita, Tuhan yang hebat, Tuhan yang tidak dibatasi apapun di bumi ini. Amin. Maka walaupun hanya bertemu secara online, namun iman kita tetap diteguhkan dan saling menguatkan di antara satu sama dengan yang lain. Haleluya. Jadi saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, pada minggu ini adalah minggu pertama di bulan Julai, di mana kebiasaan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi selesai daripada penyampaian firman, kita akan lanjutkan acara ibadah kita dengan perjamuan kudus. Dan diharapkan agar setiap jemaat keluarga besar telah menyediakan peralatan ataupun alat yang akan kita gunakan di dalam acara perjamuan kudus. Terima kasih untuk perhatian akan perkara ini. Sekali lagi saudara, kita akan lanjutkan ibadah kita dengan pemberitaan firman. Seperti yang saya maklumkan kepada saudara sebentar tadi adalah pada minggu ini, minggu pertama di bulan Julai, kita sudah memasuki semester yang ketiga siri pengajaran kita di SMB Skudai dengan tajuk besar kita adalah perjanjian berkat. Jadi sepanjang kita mempelajari tema besar ini, kita akan berpegang kepada ayat yang kita akan baca setiap minggu, yaitu Ulangan bab yang ke-8 ayat yang ke-18. Saudara dikasihi dalam nama Yesus, minggu ini kita akan belajar siri yang pertama, yaitu daripada siri pengajaran perjanjian berkat yang saya akan bahas bersama kita. Temanya adalah sukses seutuhnya melalui perjanjian berkat. Kita akan mempelajari siri yang pertama. Sekali lagi saya mengulanginya, sukses seutuhnya melalui perjanjian berkat. Kita tetap membaca Ulangan bab yang ke-8 ayat yang ke-18. Saudara dan Bapak Ibu sekaliannya akan mengiringi saya di Alkitab Bapak Ibu semuanya, dan saya akan membaca pembacaan Alkitab kita di Ulangan bab yang ke-8 ayat yang ke-18. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Haleluya.
ayat pembacaan ini saudara akan kita pegang, akan kita bahas setiap minggu sepanjang 3 bulan ini, yaitu di semester yang ketiga ini. Sekali lagi saya ingin mengulangi pemberitaan firman ini ya. Ulangan 8 ayat yang ke-18. Begini bunyi firman. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ini adalah siri kita yang pertama, dengan tema yang kita akan belajar adalah sukses seutuhnya melalui perjanjian berkat. Jadi kita akan membahas 3 perkara, saudara, kunci kesuksesan melalui perjanjian berkat. Kita akan membahas 3 perkara ini. Jadi saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, bila kita bicara tentang berkat, ini sesuatu yang menyenangkan. Namun berkat adalah perkataan yang sangat luas yang boleh kita pahami dalam berbagai bentuk. Apakah dia berkat secara material, berkat pelindungan, apakah berkat secara kerohanian. Jadi pada hari ini kita akan mengupas bahagian yang pertama, 3 kunci kesuksesan melalui tema sukses seutuhnya melalui perjanjian berkat. Paling tidak saudara, kita akan belajar 3 kunci ya. Yang pertama adalah mengerti maksud diberikan Tuhan kekayaan. Biar kita belajar untuk kita mengerti kenapa Tuhan memberikan kita kekayaan. Yang kedua, mengerti kepastian perjanjian berkat itu. Yang ketiga, mengerti cara kerjanya perjanjian berkat. Jadi dalam masa yang sangat sederhana ini, mari kita mengupas dengan sederhana, belajar dengan sederhana bagaimana seharusnya kita menempatkan diri kita sebagai murid Kristus untuk berjalan di dalam perjanjian berkat Tuhan, seperti yang tertulis di Ulangan 8 ayat 18 tadi. Sebab Tuhan yang mengikrarkan sumpah, mengikrarkan perjanjian dengan nenek moyang kita untuk memberikan kita kekayaan. Haleluya. Kita belajar yang pertama, yaitu mengerti maksud diberikannya kekayaan kepada kita, yang sudah kita baca di Ulangan 8 ayat ke-18. Saudara dikasih dalam nama Yesus, kenapa Allah harus memberikan perjanjian kepada kita? Saya menjawabnya dengan begini. Sebenarnya Allah tidak perlu berjanji apapun dengan manusia sebenarnya, karena sebab dia memang Allah. Dia Allah yang berdaulat, Allah yang memiliki pemerintahan yang mutlak dalam hidup kita, tidak perlu berbuat apapun janji. Tetapi melalui kitab Ulangan bab 8 ayat 18, kenapa Tuhan perlu berjanji? Menurut saya itu untuk menguatkan iman percaya kita. Karena kita yang perlu dikuatkan, karena kita perlu diingatkan, karena kita sebagai muridnya, sebagai pengikutnya perlu dikuatkan iman kita setiap hari. Karena melalui iman yang kuat, maka kita dapat mengerti bahwa Tuhan telah melakukan perjanjian kepada kita. Perjanjian, saudara, membawa maksud seperti ini. Kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak, yang di dalamnya keduanya memiliki tanggung jawab. Itu maksudnya perjanjian. Sekali lagi saya ulangi, saudara. Perjanjian adalah kesepakatan oleh kedua pihak yang di dalamnya keduanya punya tanggung jawab, memiliki tanggung jawab. Ini adalah kesepakatan Tuhan dengan kita, dengan manusia. Kesepakatan antara Tuhan dengan manusia yang akan melahirkan yang namanya perjanjian berkat. Jadi saudara yang dikasih dalam nama Yesus, kesepakatan inilah yang harus kita imani.
Kesepakatan inilah yang harus kita kerjakan, yang harus kita melakukan di dalam kehidupan kita, yang Tuhan telah berjanji begini akan memberikan kita kekuatan. Untuk apa, saudara? Untuk memperoleh kekayaan. Tuhan tidak memberi kita kekayaan semata-mata, tetapi Dia memberikan kita kekuatan. Untuk meraih, untuk memperoleh kekayaan, kita perlu yang namanya kekuatan. Maka di dalam semuanya ini ada yang namanya perjanjian, yang membawa maksud kesepakatan kita dengan Tuhan, kita dengan Allah, di mana kedua-dua pihak, Allah dengan kita, punya tanggung jawab. Di Kejadian 1 ayat 28 hingga 27 hingga 28, kita melihat bagaimana kesepakatan itu diwujudkan. Di ayat 27, Kejadian 1:27 memberitahu kita, Tuhan mencipta kita seturut dan serupa dengan gambarnya. Ini adalah visi Tuhan. Dia mencipta kita seturut rupa dengan gambarnya. Maksudnya kita itu dicipta dengan sungguh sempurna, dengan sangat sempurna, dengan rupa dan gambar. Ini merujukkan kepada keberadaan Allah, sifatnya Allah, karakternya Allah. Dia menciptakan kita dengan keadaan seperti itu, supaya kita memperbanyakkan gambar Allah itu di bumi ini, saudaraku. Jadi Allah berkata di ayat 28, Dia akan memberkati. Ini kesepakatan kita hidup serupa dengan gambarnya. Ini bagian kita. Bagi Allah juga, bagian Allah adalah Dia memberkati kita. Jadi saudara, ini yang dinamakan perjanjian Eden pada waktu itu. Kesepakatan di antara Allah dengan manusia. Dan semua kita yang percaya mengerti kesepakatan ini gagal. Di mana manusia tidak dapat melakukan bahagian manusia. Maka sepanjang sejarah perjanjian lama, kita melihat bagaimana Allah tetap konsisten, tetap setia dengan perjanjiannya terhadap manusia. Bermula dari perjanjian Eden. Saudara, Tuhan tetap konsisten. Di bahagiannya Tuhan memberkati manusia, tapi manusia tetap dengan kegagalan. Lepas perjanjian Eden, Tuhan lanjutkan dengan perjanjian Nuh. Ini semua kita tahu, di mana Tuhan telah mendatangkan bah yang sangat besar di seluruh bumi. Dan Tuhan berjanji, Aku tidak lagi akan menghukum bumi ini dengan bah yang besar, dengan memberikan sebuah janji atau tanda di mana ada pelangi yang menjadi tanda bahwa Tuhan tidak akan menghukum bumi ini lagi dengan air bah. Saudara, ini perjanjian Nuh. Dimulai supaya manusia kembali kepada perjanjian asal untuk hidup serupa, hidup seturut dengan gambar Allah. Namun manusia gagal. Ada lagi perjanjian Abraham, juga manusia gagal. Tetapi Allah tetap konsisten memberkati manusia. Amin. Perjanjian Sinai, manusia gagal di dalamnya, Allah tetap konsisten. Perjanjian Lewi, saudara, manusia gagal di dalam perjanjian, dalam kesepakatan ini, Allah tetap konsisten. Perjanjian Daud, manusia tetap gagal. Di dalam kesepakatan ini, Allah tetap konsisten. Dan akhirnya disebut sebagai perjanjian baru. Allah memberikan anaknya untuk menyempurnakan semua perjanjian ini, sehingga kesepakatan yang Tuhan inginkan itu mulai terjadi. Yesus datang ke bumi ini sebagai sebuah perjanjian, agar setiap orang yang percaya kepada Yesus, orang yang memiliki Yesus di dalam kehidupan mereka,
mereka itu mulai hidup segambar, seturut karakter Tuhan. Tetapi Allah tetap konsisten dengan perjanjian itu untuk memberkati manusia. Jadi kunci yang pertama, sukses seutuhnya melalui perjanjian berkat adalah kita harus elemen hidup kita harus kembali kepada perjanjian asal, yaitu perjanjian Eden, di mana kita harus hidup seturut rupa dan gambar Allah di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, memperbanyakkan rupa dan gambar Allah melalui hidup kita di bumi ini, sehingga karakter Kristus, sifat Kristus mulai muncul, mulai dihidupkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu adalah perjanjian Eden yang harus dikembalikan di zaman perjanjian baru ini. Saudara dan saya, untuk meraih kesaksisan di dalam perjanjian berkat ini, kita harus menghidupi karakter Tuhan. Amin. Menghidupi sifat Tuhan dalam kehidupan kita yang telah Yesus tunjukkan selama Yesus berada di bumi ini. Ini adalah perjanjian baru, di mana kita meraih kesaksisan adalah hidup segambar dengan rupa Kristus. Dan kesepakatan akan terjadi, Allah konsisten untuk memberkati kita. Haleluya. Kunci yang pertama adalah saudara mengerti mengapa atau mengerti maksud diberikannya kekuatan. Kita melakukan bahagian kita, Allah konsisten melakukan bahagian Dia. Haleluya. Yang kedua, kunci daripada kesaksisan adalah mengerti kepastian perjanjian berkat. Jadi saudara, saya ingin membawa kita membaca dua petikan firman Tuhan yang sangat penting atau berkait rapat dengan kepastian perjanjian berkat itu. Yang pertama, saya ingin membacakan daripada Yesaya bab yang ke-55 ayat 10. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Yang kedua, saya ingin membaca di Yeremia 33 ayat 20 dan ayat 21. Begini bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas tahtanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayanku. Saudaraku, yang kedua, mengerti kepastian perjanjian. Di dua pembacaan kita di Yesaya 54 ayat 10 dan Yeremia 33 ayat 20 dan 21 memberitahukan kita bahwa perjanjian berkat yang Tuhan istiharkan melalui sumpah dengan nenek moyang kita itu pasti, sebab dimenteraikan oleh Allah sendiri dengan sumpah dan tidak dibatasi apapun, tidak dibatasi oleh krisis. Kalaupun COVID membatasinya tidak mungkin, tidak dibatasi dengan sistem apapun di bumi ini oleh manusia dan siapapun. Sebab firman Tuhan telah memberikan keyakinan kepada kita. Ini adalah kepastian tentang perjanjian berkat. Maka saudara, mari kita hidup seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mengulanginya. Tuhan perlu melakukan perjanjian, sebenarnya itu untuk kita, supaya iman kita dikuatkan, iman kita diteguhkan,
Iman kita semakin bertambah kuat ketika kita mengerti perjanjian berkat yang Tuhan istiharkan melalui sumpah kepada nenek moyang kita. Dan itu berlaku sampai pada hari ini. Hanya kita perlu melakukan di bahagian kita. Amin. Tuhan sudah konsisten di bahagiannya. Jadi saudara, kesuksesan yang kedua adalah kita mengerti bahwa perjanjian berkat itu pasti. Yang ketiga dan yang terakhir pada hari ini adalah mengerti cara kerjanya perjanjian berkat ini. Kesuksesan yang ketiga, mengerti cara bekerjanya perjanjian berkat. Bagaimana berjalan di dalam perjanjian berkat? Ini kita dapat lihat di Yohanes bab yang ke-15. Diajarkan di situ adalah perumpamaan pokok anggur. Kita sebagai cabang-cabangnya harus melekat di pokok anggur. Sebab jika cabang itu atau carang itu di luar pokok anggur, carang itu tidak dapat berbuat apa-apa. Bagian manusia itu harus mengerjakan firman yang dituntut dalam perjanjian tadi. Dengan penuh ketaatan kita kepada Tuhan, kita mengerjakan firman setiap hari dalam hidup kita. Itu bahagian kita, saudara. Bahagian saya, bahagian saudara, untuk meraih kesuksesan di dalam perjanjian berkat ini. Kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh berkata, oh sudah lama sekali aku melakukannya dan tidak melihat apa-apa. Tidak boleh give up. Tapi kita dengan penuh ketaatan dalam diri kita mengerjakan firman. Sama seperti cabang tetap setia melekat di pohon, baru dia dapat menghasilkan buah. Amin. Seperti itulah kita, setia di dalam bahagian kita melakukan firman setiap hari, yaitu hidup serupa, hidup segambar dengan rupa Allah dalam hidup kita. Saudara dikasih dalam nama Yesus, Kristus adalah pohon dan kita adalah cabang. Maksudnya begini, kita itu harus tinggal di dalam firman dan firman itu harus tinggal di dalam kita. Ini perkara yang harus terjadi. Cara kerja perjanjian berkat adalah ketika kita saling tinggal di dalam firman, kita di dalam firman dan firman di dalam kita, maka kita boleh mengerjakan kebenaran firman di dalam ketaatan setiap hari di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan kehendaki berlaku di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita melihat di Yohanes ayat bab yang ke-15 itu, kita menyimpulkan seperti ini. Bagaimana atau langkah kita untuk tinggal di dalam firman? Yang pertama, kita harus mesti menerima firman. Tidak ada alasan lain bagi kita untuk berjalan di dalam perjanjian berkat. Yang pertama, harus terima firman, menerima, memperakui firman dalam hidup kita. Tidak ada cara lain. Yang kedua, kita merenungkan, mempelajari firman dalam hidup kita dengan penuh ketaatan, merenungkannya dengan kesetiaan, bukan dengan masa keperluan, bukan, tapi taat dan setia merenungkan firman. Yang ketiga, melakukan firman. Ini langkah untuk tinggal di dalam firman, saudara. Melakukannya. Apa yang Anda baca pada hari ini, berdoa kepada Tuhan, diminta kekuatan untuk melakukan, mengerjakan firman itu dalam kehidupan kita. Amin. Dan yang keempat, membagikan firman. Share firman itu kepada kawan-kawan, terutama kepada ahli keluarga, lepas itu kepada kawan-kawan, kepada orang terdekat kita. Kongsikan. Apakah melalui Facebook, apakah melalui WhatsApp, melalui Insta, dan apapun
media yang ada, kita share firman. Saya bersyukur kepada Tuhan dan saya mau menjadi setia di dalam membagikan firman setiap hari. Dan saya percaya kalian yang ada di grup keluarga besar SMB Skudai setiap hari menerima perenungan firman saya setiap hari. Dan saya setia untuk membagikannya. Entah kamu membaca atau tidak, itu bahagian kamu. Tapi di bahagian saya berjalan dalam perjanjian berkat ini, di mana saya setiap hari menerima firman, merenungkan firman, melakukan firman, dan membagikan firman itu kepada siapapun, terutama kepada keluarga besar ini, agar setiap hari Anda menerima apa yang saya terima daripada Tuhan. Ini adalah 4 langkah untuk kita berjalan di dalam perjanjian berkat. Berjalan di dalam perjanjian berkat, kita menerima firman, kita merenungkan, melakukan dan membagikan firman dalam hidup kita. Ini cara kerjanya di dalam campaign atau di dalam perjanjian berkat ini, saudara. Kita mengerti dan kita melakukannya dengan penuh ketaatan. Jadi saudara dikasih dalam nama Yesus Kristus. Jadi mari kita mulai dalam langkah pertama kita untuk berjalan di dalam perjanjian berkat Tuhan. Tuhan sudah konsisten di dalam bahagiannya. Hanya tinggal kita. Dan saya mendorong seluruhnya keluarga besar ini, termasuk diri saya secara pribadi. Mari kita mulai melakukan bahagian kita. Amin. Sebab Tuhan sudah setia dalam bahagian Dia. Tidak pernah lalai pun dalam bahagian Dia. Mulai dari perjanjian yang pertama, yaitu perjanjian Eden, Allah tidak pernah lalai melakukan bahagiannya, memberkati dan memberkati. Hanya kita yang gagal. Namun Yesus datang menyempurnakan perjanjian itu. Mari kita meraih perjanjian berkat ini melalui hidup kita yang kita gayakan setiap hari, seturut karakter Tuhan dalam hidup kita. Dan saya berdoa agar sepanjang siri perjanjian berkat ini, Anda tetap setia mengikuti siri ini dan belajar bersama-sama di dalam siri ini. Dan saya berdoa dengan mengikrarkan firman ini, mengistiharkan firman ini, Tuhan yang setia dalam bahagiannya akan memberkati Anda. Haleluya. Mari kita berdoa untuk mensyukuri firman Tuhan ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di minggu yang pertama ini, kami telah memasuki siri yang pertama dalam perjanjian berkat. Kami telah mempelajari 3 poin bagaimana meraih kesuksesan. Dan kami mau mulai mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk setia melakukan bahagian kami, yaitu hidup seturut gambar dan rupa Allah, memperbanyakkan gambar dan rupa Allah di bumi. Dan kami percaya Allah kami yang hebat, dahsyat, tetap konsisten dengan memberkati kami. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu yang sederhana ini mulai bergema dalam hati kami, sehingga kami berjalan di dalam perjanjian berkat-Mu, berjalan seperti yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu berdoa agar melalui firman ini kami dikuatkan, kami diteguhkan, dan kami berpegang kepada janji Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saudara Bapak Ibu, mari kita lanjutkan ibadah kita dengan acara perjamuan kudus. Saya akan membacakan di firman Tuhan bagi kita
1 Korintus bab yang ke-11, pembacaan kita bermula di ayat 23 hingga ayat 29. Sekali lagi saya mengulanginya, saudara dan Bapak Ibu sekalian mengikuti saya di pembacaan kita di 1 Korintus bab yang ke-11 ayat 23 bermula sehingga ayat 29. Mari saya akan membacakan buat kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara dikasih dalam nama Yesus, ada beberapa perkara yang saya akan sampaikan sebelum kita memulakan dengan perjamuan ini. Jadi perjamuan ini merupakan perintah Tuhan, yang Tuhan memberikan perintah agar setiap orang yang percaya kepadanya akan ikut serta dalam perjamuan ini sebagai sebuah peringatan bagi diri mereka. Saudara dikasih dalam nama Yesus, perjamuan ini juga memperingati kita beberapa perkara. Yang pertama, perjamuan ini memperingati kita akan Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah lahir di bumi, melayani di bumi, mati di bumi, dan sudah berada di surga. Itu kata firman Tuhan. Dan Yesus kita berjanji untuk datang kedua kalinya. Jadi ketika Anda hadir dalam perjamuan ini atau berada dalam perjamuan ini, Anda memperingati akan perkara ini. Yesus berjanji untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Berikutnya saudara, melalui perjamuan ini memperingati kita akan keselamatan kita secara pribadi. Sudah pasti setiap orang cara selamatnya mungkin berbeza. Namun ketika Anda memegang roti dan cawan ini, Anda mulai mengingatkan betapa Tuhan mengasihi engkau, betapa dalamnya cinta Tuhan kepadamu, mengampuni, menyelamatkan engkau. Jadi dalam perjamuan ini sebagai sebuah peringatan kepada hal ini, yaitu keselamatan engkau secara pribadi. Berikutnya saudara, melalui perjamuan ini memperingati akan orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi, tapi mereka belum memiliki Yesus. Apakah itu ayahmu, ibumu, orang yang terdekat kamu, ahli keluarga yang terdekat, uncle, auntie, mungkin abang atau adik dan siapa, dan mungkin kawan-kawan yang belum mengenal Yesus, tapi mereka sangat rapat dengan kita. Berdoalah kepada Tuhan, mintalah sebuah kesempatan daripada Yesus untuk Anda diberi kekuatan, berani menyaksikan Yesus yang engkau miliki pada hari ini kepada mereka. Saudara, ketika Anda memegang air dan roti ini, maka Anda memperingatkan kekasih-kekasih Anda, orang-orang yang Anda sayangi, yang belum memiliki keselamatan, dan Anda berani untuk menyampaikannya kepada mereka. Di perjamuan ini juga
kita akan diperingatkan dengan dua elemen yang penting. Yang pertama, roti. Roti yang melambangkan tubuh Kristus yang Kristus atau Yesus berikan kepada kita. Yang kedua, elemen yang kedua adalah air. Air yang melambangkan darah Kristus yang Dia berikan buat kita untuk menyucikan, untuk menghapus, menebus dosa kita. Nah saudara, ketika Anda memegang roti dan air ini, Anda memperingati perkara ini, lambang kepada tubuh dan darah Kristus. Saudara dikasihi, di dalam perjamuan ini, saya bisa menanjung punya ketetapan, di mana jika engkau adalah anggota yang belum dibaptis, maka izinkan dahulu perjamuan ini melewati Anda. Namun di kemudian hari, jika Anda sudah menjalani upacara baptisan, maka Anda diizinkan bersama-sama untuk ikut serta di dalam perjamuan ini. Sebagai persekutuan kita di dalam Tuhan, mari kita pegang dahulu dan kita akan minum bersama-sama. Selanjutnya saudara, mari kita mengangkatkan roti kita. Saya akan membacakan 23b buat kita. Begini bunyi firman Tuhan. Pada malam, waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita berdoa. Bapa, sebentar ini kami akan menikmati perjamuan kudus-Mu. Memberkatilah perjamuan ini, biar menjadi kekuatan akan kami, sebagai peringatan akan kami, akan pengorbanan Tuhan yang begitu besar buat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita makan bersama-sama. Berikutnya saudara, mari kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama. Dengan kesatuan iman, sekali lagi, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk perjamuan yang telah kami lalui bersama. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan yang begitu mulia, yang begitu besar, menebus, membayar dosa kami. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Bapa di surga. Biarlah melalui perjamuan ini kami dikuatkan, kami diteguhkan sekali lagi, iman kami dikuatkan, ditambahkan sekali lagi, memperingati akan Engkau dalam hidup ini. Terima kasih Bapa untuk perjamuan yang begitu mulia ini. Kami sambutnya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Sampai di sini perjamuan kita. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Church, jadi saya percaya setiap kita yang telah mendengar firman Tuhan pada hari ini merasa sangat diberkati, amin. Baiklah Church, jadi sebelum kita teruskan lagi ibadah kita pada hari ini, sekiranya Anda ingin mengembalikan uang persepuluhan atau memberi uang persembahan, Anda boleh online transfer terus ke akaun gereja SIB Skudai. Oke, kepada Anda yang bukan jemaat tetap SIB Skudai, tetapi Anda menonton video ini, kami mendorong Anda untuk terus membantu dan memberkati gereja lokal Anda masing-masing. Kepada jemaat SIB Skudai, kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda memberi selama ini. Haleluya Bapa di syurga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Bapa di dalam hidup kami. Pada saat ini Bapa, kami ingin mengembalikan ucapan syukur kami melalui keuangan kami. Bapa, kami berdoa untuk setiap tangan yang memberi pada saat ini, berapapun jumlah yang diberikan, biar ini datang daripada keikhlasan hati kami. Juga kepada yang tidak sempat memberi, biar Bapa Engkau yang mencukupkan segala keperluan mereka. Kami juga menyerahkan jemaat hamba-hamba Tuhan yang terbeban dengan hal keuangan pada saat ini Tuhan, tutup bungkus mereka dengan darah-Mu Bapa. Karena Engkaulah yang menyediakan semua bagi kami Tuhan, yang sentiasa mencukupkan kami Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba Tuhan yang akan mengendalikan keuangan ini Bapa. Berikan dia hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelolakan keuangan ini Bapa. Bapa, kami mau menyerahkan semua persembahan kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Baiklah Church, sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, berikut merupakan beberapa info untuk perhatian kita bersama. Saksikan. COVID-19 symptom, please consult your doctor. Please practice social distancing. Sekian sahaja ibadah kita pada hari ini. Jadi di mana sahaja Anda berada, stay safe dan take care. Tuhan memberkati.